Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Aku punya seorang rekan kerja yang dekat denganku. Ia seperti saudara bagiku dan ia bernama Aoki. Tiba-tiba saja ia meminta cuti selama 1 pekan karena ia tidak enak badan. Ketika aku mengunjunginya, ia menceritakan sebuah kisah menakutkan yang mempengaruhi suasana hatinya. Seorang teman dekat dari kampung halamannya bernama Yuko mencintai seorang pria di kota. Namun mereka putus begitu saja setelah ia mengumumkan bahwa ia hamil. Dan karena kehamilannya ini Yuko mendapatkan reputasi buruk di desa. Sehingga Aoki kembali ke kampung halamannya kemudian mengundang Yuko ke kota untuk tinggal bersamanya. Aoki menghibur Yuko bahwa ia tidak perlu tinggal di tempat yang membuat hatinya sedih. Apartemen yang disewa Aoki juga cukup luas, ia tinggal sendirian. Dan ketika nanti Aoki tinggal bersama Yuko pasti rasanya akan lebih menyenangkan. Saat pertama kali melangkahkan kaki ke apartemen itu, suasananya bersih dan nyaman. Ruangan apartemen juga membuat Yuko merasa lebih tenang. Aoki mengatakan bahwa pemilik apartemen itu adalah sepupunya. Mereka baru saja pindah ke Amerika Serikat, jadi mereka menyewakan tempat itu untuknya. Dan yang terpenting daerah ini sangat aman. Baru-baru ini sebuah hotel memasang iklan lowongan pekerjaan. Aoki mengatakan bahwa ia akan membawa Yuko ke hotel untuk melamar pekerjaan. Dan keesokan harinya, mereka berdua memulai hidup baru di apartemen itu. Malam itu Yuko pulang terlambat dari tempat kerja. Dia berjalan pulang sendirian. Udara di sekitarnya juga cukup dingin. Namun Yuko juga terbiasa pulang bekerja larut malam seperti itu. Ia mengambil langkah berat menaiki tangga. Saat itu sudah sangat larut, jadi tidak ada seorang pun di sekitar. Apartemen ini memiliki banyak orang tua yang tinggal di dalamnya. Itu membuat suasana apartemen menjadi tenang di malam hari. Semuanya sangat sunyi sehingga hanya langkah kaki Yuko yang terdengar. Sementara Yuko berjalan, tiba-tiba saja ia mendengar sebuah suara misterius. Suara itu seperti memanggilnya dari belakang. Biasanya ia tidak akan memperhatikan, tapi suara kali ini terus saja memanggil namanya. Dia secara naluriah segera berbalik ke arah suara yang memanggilnya. Namun lorong itu kosong dan tidak ada seorang pun di belakangnya. Ini membuat Yuko merasa takut. Suara itu terdengar semakin dekat dan itu membuatnya semakin panik. Ia mulai gemetar ketakutan dan ada banyak jeritan di sekitar sana. Saat Yuko mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, pemandangan mengerikan terbentang di depan matanya dan itu membuat kakinya mati rasa. Tepat di atas kepalanya ada seorang wanita yang melayang dan itu tampak sangat menakutkan. Wanita itu memakai gaun merah, matanya putih dan ia adalah mayat. Yuko berteriak ketakutan. Itu adalah pertama kalinya ia melihat hantu yang melayang. Yuko mencoba berlari cepat ke depan dan membuka pintu untuk segera masuk ke dalam apartemen. Tetapi matanya masih tertutup karena rasa takut. Begitu pintu terbanting menutup, Yuko terengah-engah. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia temui. Hantu itu membuatnya takut sampai pucat. Aiko melihat ekspresi Yuko yang ketakutan dan terkejut. Aoki bertanya kepadanya apa yang terjadi. Kemudian dengan tergagap Yuko mengatakan bahwa ia baru saja bertemu hantu. Itu adalah hantu dengan gaun merah yang menakutkan. Aoki terkejut dan bertanya apakah itu hantu gaun merah. Di masa lalu ada rumor tentang hantu gantung di apartemen ini. Tetapi itu hanya rumor. Mengapa kali ini benar-benar terjadi? Untuk membuktikannya Aoki membuka pintu dan keluar. Tetapi sama sekali tidak ada apa-apa di luar sana. Aoki mengatakan bahwa mungkin Yuko terlalu lelah dengan pekerjaannya. Dan kehamilannya juga membuat ia berhalusinasi. Tetapi kemudian Yuko mengaku telah melihatnya dengan sangat jelas. Bahkan ia mendengar suara hantu. Semuanya tidak mungkin ilusi. Aoki meyakinkan Yuko lagi, kemudian menasihatinya untuk mandi. Kemudian pergi tidur untuk bangun esok hari. Malam itu Yuko diam di kamar mandi cukup lama. Mungkin ia perlu menghilangkan stres dari apa yang baru saja terjadi. Setelah itu ia keluar dan akan kembali ke tempat tidur. Ia merasa hari ini terlalu berat untuknya. Tiba-tiba saja sebuah suara muncul dan berbicara kepadanya. Yuko merasa panik. Mengapa suara itu muncul di kamarnya? Suara itu terus memanggil namanya, lebih keras dan lebih keras lagi. Saat ini Yuko merasa seperti patung yang tidak bisa bergerak. Ia merasakan sepasang kaki melayang di atas kepalanya. Wajah Yuko menjadi pucat dan gemetar. Saat ia menoleh ke arah sumber suara, ia seperti tahu akan menyaksikan sesuatu. Dan suara itu terus mendesaknya untuk mengangkat kepalanya kemudian melihat ke atas. Pemandangan yang sangat mengerikan. Hantu bergaun merah berada di atas kepalanya dan terus menatapnya dengan mata tak bernyawa. Yuko sangat takut sehingga memeluk kepalanya dan langsung berteriak. Aoki bergegas membuka pintu dan bertanya apa yang terjadi. Pada saat itu Yuko menggigil di lantai dan tampak ketakutan. Ia tidak mengerti mengapa hantu itu terus mengikutinya. Yuko menangis dan memberitahunya apa yang baru saja ia lihat. Ia meyakinkan Aoki bahwa itu bukan ilusi.
Itu adalah seorang wanita dengan gaun merah yang sangat menakutkan. Malam itu untuk menenangkan pikiran Yuko, Aoki tidur bersamanya. Aoki mengerti bahwa mungkin karena tekanan psikologis dan beban yang ia terima, sungguh gadis yang malang. Keesokan paginya, kompleks apartemen tiba-tiba menjadi berisik. Aoki terbangun oleh suara teriakan. Ia berbalik untuk melihat Yuko yang sudah tidak ada lagi. Aoki mengira bahwa Yuko pasti sudah bangun pagi untuk bersiap-siap bekerja. Namun ada teriakan dari luar diikuti oleh teriakan yang lebih panik. Aoki terkejut, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia segera berlari keluar dan bertanya kepada orang-orang di dekatnya, apa yang sedang terjadi. Kemudian pria itu mengatakan kepadanya bahwa seseorang telah tepat di tangga. Seorang wanita dengan gaun merah digantung. Rambut panjangnya jatuh menutupi wajah gadis itu. Ketika Aiko melihat pemandangan menyeramkan di depan matanya, ia tidak percaya itu adalah Yuko. Berita yang mengerikan, mengapa ia dengan gaun merah. Aku menghibur Aiko dan berkata bahwa mungkin Yuko terlalu stres dengan kehamilan dan putus dengan pacarnya. Jadi mungkin ia sengaja membawa gaun merah itu. Karena mungkin ia telah merenungkan kematian untuk waktu yang lama. Sampai sini dulu cerita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.